wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang pertama, materi pengertian ijtihad fatwa yang mana akan disampaikan oleh Mbak Farihah. Materi yang kedua, klasifikasi ijtihad dan mujtahid yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam yang akan disampaikan oleh Nita. Materi yang keempat, biografi Hanafi dan Maliki yang akan disampaikan oleh Nur Fitri. Yang terakhir, biografi Syafi'i dan Hanabilah yang akan disampaikan oleh Vina. Untuk menyikat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Farihah untuk menyampaikan materi pengertian ijtihad dan fatwa. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai pengertian ijtihad dan fatwa. Secara leksikal, istilah ijtihad berasal atau berakar dari kata al-juhud yang berarti al-tokoh atau kekuatan, kemampuan, dan daya, atau merupakan sebuah kata yang berakar pada kata al-jahad yang artinya al-masyaqqah, kesulitan. Menurut istilah itu sendiri, Al-Ghazali memaparkan, yakni ijtihad adalah sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan atau hukum-hukum syara yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode khusus atau tertentu dalam pemerolehannya. Dalam usul fikih, para ulama mendefinisikan ijtihad secara berbeda-beda. Seperti Imam Asy-Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan hukum. Sementara Imam Al-Amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhonni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam Al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad at-tam atau ijtihad yang sempurna. Ahli usul fikih menambahkan kata-kata al-faqih dalam definisi tersebut, sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih akan semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan, sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah. Langsung saja, definisi fatwa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun, juga terdapat makna lain. Menurut Mandur, fatwa adalah sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Dalam bahasa Arab, kata fatwa adalah bayyana yang artinya menjelaskan. Menurut Al-Qardawi, pengertian fatwa berdasarkan syarak yaitu menjelaskan syarak pada sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif. Sedangkan menurut Mukri, secara definitif pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fatwa dengan keputusan, karena kedua-duanya dalam konteks ini sama-sama merupakan sebuah hasil dari ijtihad sebuah lembaga keagamaan. Pada dasarnya,
Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli atau mujtahid yang dibentuk dalam tulisan maupun lisan. Hubungan ijtihad dengan fatwa sangat erat. Ijtihad merupakan bentuk usaha ahli atau mujtahid untuk mengistibatkan hukum tertentu. Sedangkan fatwa hasil dari ijtihad itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang klasifikasi ijtihad dan mujtahid. Ijtihad pada masa sekarang ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ijtihad intiqai atau ijtihad tarji'i, dan ijtihad insya'i atau ijtihad ibtidai. Yang pertama, ijtihad intiqai atau ijtihad tarji'. Yang dimaksud dengan ijtihad intiqai atau ijtihad tarji' adalah ijtihad yang dilakukan seseorang untuk sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dan kondisi kita sekarang. Kemungkinan besar pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah tersebut berbeda-beda. Dalam hal ini, mujtahid muntaqi bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan referensinya terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Agaknya mujtahid dalam tipe ini hampir sama dengan al-tarjih. Dalam klasifikasi mujtahid yang ditemukan oleh ahli usul fikih pada umumnya adalah ijtihad insya'i atau ijtihad ibtidai. Yang dimaksud dengan ijtihad insya'i adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya, tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad fardhi, ijtihad individual mengenai kasus yang sama sekali baru kemungkinan besar akan membawa kekeliruan. Dan ijtihad insya'i juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli usul fikih terdahulu. Di antara metode itu adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sa'azira'ah. Di samping itu, yang perlu mendapat perhatian dari orang yang akan melakukan ijtihad syar'i. Pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan hukum ialah secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Al-Ghazali ia menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabah al-masiyah. Dalam qiyas ia merinci masalah itu menjadi 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama, tingkatan-tingkatan mujtahid. Salah satu masalah yang menjadi perbincangan di kalangan ulama usul fikih adalah apakah mufti harus seorang mujtahid, sementara mujtahid memiliki tingkatan yang berbeda-beda berdasarkan intelektual dalam memahami nas syara. Adapun dan adapun tingkatan-tingkatan mujtahid tersebut adalah sebagai berikut. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang memiliki semua perangkat dan memenuhi syarat-syarat untuk berjihad. Selanjutnya tingkatan mujtahid. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Al-Muhadabah menyatakan bahwa mujtahid terbagi dua, yaitu mustaqil dan ghair mustaqil.
Mujtahid mustaqil terbagi menjadi 4, yaitu mujtahid mutlak atau mustaqil mandiri, yaitu ulama yang melakukan ijtihad dan merumuskan sendiri kaidah-kaidah penggalian hukumnya. Termasuk dalam tingkatan ini adalah keempat imam madhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua mujtahid mutlak. Yang kedua mujtahid mutlak muntasib, yaitu ulama yang mengikuti metode imam panutannya dalam memanggil hukum berbagai bidang. Misalnya Al-Muzani, Al-Buaiti, dan Za'farani di lingkungan mazhab Syafi'i, dan Muhammad Hasan dan Abu Yusuf di lingkungan mazhab Hanafi. Mereka juga disebut sebagai mujtahid mutlak. Yang ketiga mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij, yaitu para ulama menggali hukum pada kasus-kasus yang sebelum diuraikan oleh imam panutannya. Misalkan Al-Harfi, Al-Sasi, Al-Azdawi, Abu Al-Ishaq, As-Sirazi, dan Al-Maruzi, dan lain sebagainya. Yang keempat mujtahid murad, yaitu ulama yang memilah-milah pendapat suatu madhab dengan mengambil mana yang paling unggul dan sesuai dengan tuntunan kemaslahatan umat. Misalnya Al-Rafi dan Al-Nawawi di lingkungan mazhab Syafi'i. Yang kelima mujtahid fatwa, yaitu ulama yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam madhab, mampu menguasai persoalan yang sudah jelas maupun yang sulit, namun masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Sementara itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagikan tingkat mujtahid kepada 4 tingkatan. Yang pertama orang alim dengan Al-Quran dan hadis dan pendapat sahabat ulama tersebut dikategorikan kepada mujtahid. Yang kedua mujtahid muqayyad dengan mazhab yang diikutinya, yaitu orang yang mengerti fatwa mazhabnya, sumber pengambilannya, dan usulnya. Yang ketiga mujtahid dalam mazhab adalah seorang yang menisbahkan kepada mazhab, mampu menetapkan dalil tetapi melampaui pendapat mazhabnya dan fatwa dan tidaknya menyalahinya. Yang terakhir golongan yang memahami mazhab yang diikutinya, menguasai fatwa dan huruf-hurufnya. Mereka menetapkan diri dalam kelompok taklid dalam berbagai hal. Apabila disebut ayat Al-Quran atau hadis, hanya semata-mata mengambil fadilah, bukan sebagai dalil. Mungkin itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Milta. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan ijtihad. Ijtihad mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Dalam kajian usul fiqh dan ilmu fikih, ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Legitimasi ijtihad sering disandarkan pada beberapa hadis dari Nabi SAW. Beberapa hadis tersebut mensinyalir bahwa Nabi Muhammad SAW mendorong dan mengizinkan para sahabatnya untuk menggunakan ijtihad sebagai sarana untuk memutuskan hukum dalam masalah-masalah tertentu. Jadi, penggunaan kata ijtihad sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagian ulama besar mengatakan bahwa mereka sependapat bahwa ijtihad memiliki legitimasi yang valid sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yakni setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Jika ijtihad adalah menekankan penggunaan akal atau nalar dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara sebenarnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak yang mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami dalil hukum. Itu tentang kedudukan ijtihad. Jadi kedudukan ijtihad itu sangat penting di hukum Islam, terutama dalam kajian usul fikih dan ilmu fikih yang menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang tentang kedudukan fatwa. Fatwa memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqaha tentang suatu hukum mengenai masalah yang baru muncul di kalangan masyarakat.
Ketika ada permasalahan baru muncul dan belum ada hukumnya secara tegas, baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' maupun pendapat para fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab serta menetapkan kedudukan hukum atas masalah tersebut. Sehingga fatwa sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Fatwa yang menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional atau ikhtiyariyah, yakni pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti. Maksudnya mustafti ialah pihak yang meminta fatwa. Sedangkan bagi selain mustafti bersifat i'laniyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti yang lain. Meminta fatwa kepada mufti lain dalam artian kedudukan fatwa dalam hukum Islam sebagai dasar hukum memiliki kekuatan hukum yang tidak mutlak dan tidak mengikat, sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tergolong penting karena fatwa merupakan penuntun dalam menjalankan ibadah bagi seseorang, dalam menjalankan suatu amal ibadahnya. Fatwa mempunyai kedudukan yang luhur dalam Islam. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 137, yang artinya, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Fenomena dan realita permintaan fatwa atau istifta sudah ada dan umum dan berlaku sejak awal perkembangan Islam. Jadi semenjak awal perkembangan Islam itu sudah ada ya fatwa. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang bertanya tentang berbagai masalah kepada beliau. Jawaban atas pertanyaan para sahabat tersebut ada yang termaktub dalam Al-Quran dan ada yang termaktub dalam As-Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa Allah lah yang memberi fatwa kepada hambanya. Berkaitan dengan fatwa dalam kehidupan Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, tapi bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang lagi bagi umat Islam untuk menentang fatwa jika fatwa itu didasarkan pada dalil-dalil yang sudah jelas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam menetapkan fatwa, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa harus didasari dan didasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil-dalil yang benar. Jadi kedudukan fatwa dan kedudukan ijtihad itu sama-sama penting di agama Islam, terutama di ilmu fikih dan usul fiqh. Sekian dari saya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Fitri tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang biografi singkat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Maliki, beliau adalah pendiri mazhab yang kedua, yaitu mazhab Maliki. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abu Amir ibnu Al-Harith. Beliau adalah keturunan Abu Abdillah yang berlakop Imam Darul Hijrah. Nah, kenapa beliau diberi lakop itu? Karena beliau tidak pernah keluar dari kota Mekah. Dan Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah.
dan bertepatan dengan meninggalnya pelayan Rasulullah yaitu Anas. Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya asli orang Arab yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Dhu Asyabi. Dan nama ibu beliau ialah Aliyah binti Syarik Al-Adiyah. Dan beliau juga mempunyai karya-karya kitab yang fenomenal atau yang masyhur, yaitu kitab Al-Muwatta, yaitu kitab pada masa Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ingin beliau gantungkan di Ka'bah yang menganjurkan manusia untuk mengamalkannya. Dan pada akhirnya beliau pada usia 85 tahun tepat pada 10 Rabiul Awal 179 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, sedangkan biografi tentang Imam Abu Hanifah, barangkali kita sudah mengenal beliau dengan sebutan Abu Hanifah dengan madhab Hanafinya. Namun perlu juga kita ketahui bahwa Hanifah itu hanyalah sebagai laqab atau julukan dan bukan nama asli beliau. Dan supaya kita tidak keliru, sebenarnya kunya itu adalah nama panggilan yang diawali dengan Abu. Contohnya Abu Hasan. Kenapa beliau dilaqab dengan Abu Hanifah? Karena beliau mempunyai seorang anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau disebut masyhur dengan Abu Hanifah. Sedangkan nama asli beliau itu bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zawaqah At-Taimimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah dalam 70 tahun. Dengan meninggalnya beliau seorang mohon maaf ada sedikit keliru. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah dalam 70 tahun. Dan beliau meninggalkan seorang putra yang bernama Muhammad. Semoga Allah merahmati beliau. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ia juga sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena ada salah seorang putranya yang bernama Abdullah. Pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah masyarakat yang mula-mula belajar dengan Imam Muslim bin Khalid al-Jinzi. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke Madinah, di mana ia menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Terus guru-guru Imam Syafi'i, salah satunya adalah Imam Muslim ibnu Khalid al-Jinzi, As-Sufyan ibnu Uyainah, Sa'id ibnu Al-Hudah, Daud bin Abdurrahman. Dan murid-murid Imam Syafi'i salah satunya adalah Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim ibnu Muhammad Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris. Dan pemikiran dan karya Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Malik, di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan masyarakat di mana beliau tinggal. Maka demikian pula dengan Imam Syafi'i. Karena beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadis dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul masalah kemasyarakatan, dan cara pengambilan yang langsung dari teks Al-Quran serta As-Sunnah telah memadahi untuk menyelesaikannya. Maka wajar jika Imam Syafi'i cenderung kepada aliran ahli hadis karena memang beliau belajar dari imam tersebut. Dan setelah itu Imam Syafi'i berkelana ke Baghdad untuk mempelajari ilmu beberapa tahun lamanya, serta mempelajari ilmu fikih Abu Hanifah dan madhab ahli ra'yi. Maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Selanjutnya Imam Syafi'i wafat.
Imam Syafi'i wafat dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sudah sholat Isya malam Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi dengan disaksikan muridnya yang bernama Rabi al-Jizi. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, di dalam madhab ini terdapat dua istilah, Hambali dan Hanabilah. Agar tidak timbul keraguan dan dalam membedakan kedua istilah tersebut, maka di sini saya akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hambali adalah pendapat atau kesimpulan yang dinisbahkan dihubungkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal dalam masalah hukum fikih. Tokoh utama madhab Hambali adalah Imam Ahmad bin Hambal dan nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal ibnu Hilal bin As'ad dan seterusnya. 3. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 964 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Dan Imam Ahmad dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terhormat yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran dalam menghadapi penderitaan. Selanjutnya, pendidikan Imam Ahmad bin Hambal. Sejak masa kecilnya, Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dan pembangunannya, termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Dan selanjutnya, guru-guru Imam Ahmad. Guru pertama Imam Ahmad bin Hambal ialah Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Qadi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu darinya tentang fikih dan hadis. Abu Yusuf adalah seseorang yang dianggap guru yang pertama. Selanjutnya karya-karya Imam Ahmad. Di antaranya adalah kitab Al-Musnad, kitab tafsir Al-Quran, kitab An-Nafi wal Mansukh, dan kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fil Al-Quran. Selanjutnya murid-murid Imam Ahmad. Murid-murid Imam Ahmad yaitu Ibnu Ishaq Al-Harbi, yang kedua Abdul Aziz bin Ja'far, yang ketiga Al-Qasim Umar bin Ali Al-Husain Al-Qirafi. Demikian presentasi dari kelompok 6. Selebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, ijtihad dan fatwa sama-sama penting kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Untuk menentukan fatwa itu sendiri membutuhkan ijtihad di dalamnya. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Mujtahid sendiri harus memenuhi syarat yang telah dipaparkan tadi. Perbedaan hasil ijtihad adalah rahmat dan menyebabkan timbulnya beberapa mazhab. Jadi antara ijtihad dan fatwa itu saling berkesinambungan. Mungkin sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih apabila ada kesalahan dari kami semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.